Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asir hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun wal mukminat usikum ayya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangi karena Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah taala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu dengan beliau di alam dunia ini, baik di alam baik saat terjaga maupun di alam mimpi, dan mendekatkan kita dengan beliau sehingga di akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangi karena Allah, kita malam ini lanjut kajian kajian fikih ya, karena bulan Rajab udah lewat ya, masuk bulan Sa'ban. Jadi kitab Dardir kisah Mi'rajnya itu khusus hari Senin. Di malam ini malam apa sekarang ya, malam Kamis, kajiannya fikih. Untuk tema tasawufnya nasoil buat nanti insyaallah taala di hari lain kalau ada yang kosong atau setelah selesai kitab Dardir insyaallah taala. Ini kitab fikihnya anak agak lupa sampai mana, cuman terakhir itu yang anak lihat setelah mutalaah tadi itu sampai di air itu berubah. Jadi judul yang ditulis sama Ning Ati itu agak ini ya, agak kurang pas. Karena ini kesibukan pilpres ya, enggak apa-apa. Ada sengaja tetap kajian malam-malam hari ini supaya mudah-mudahan Allah menilai kita di antara orang-orang yang tidak lalai gitu ya, walaupun pada hakikatnya banyak kelalaian kita ya. Paling kurang grup kita tetap kajian walaupun sibuk sama politik begitu ya. Malam hari ini khusus tentang air yang tercampur air mustakmal. Jadi percikan-percikan air mustakmal itu apakah membuat mustakmal? Ya. Kenapa itu perlu dibahas? Karena memang ini di Fathul Qorib bahasanya ringkas sekali. Nah, kebetulan kemarin ada yang bertanya di grup tentang percikan air tersebut. Di Fathul Qorib memang sudah ada penjelasannya, cuman Anda sendiri dulu waktu mondok ya, penjelasan ini tidak dijelaskan seperti itu karena saking ringkasnya kalimat tersebut. Dan kata-katanya itu apa ya, namanya bahasa asing ya, bukan bahasa kita. Itu bisa ambigu atau dia bias sehingga tidak dimaknai seperti itu. Nanti biar penasaran ya, kalimatnya kayak gimana sih, makanya kadang-kadang para asatis kita tidak menjelaskan seperti itu. Bukti dari para asatis kita tidak banyak menjelaskan tentang itu, banyaknya kita yang salah paham, yang was-was karena percikan air mustakmal. Banyak sekali itu. Sampai terjadi perdebatan di medsos, pernah Anda baca ya, gara-gara air di ember segayung dianggap tidak sah kalau wudhu di air seember begitu ya, apalagi tempatnya di bawah, harus menjauh caranya. Nah, itu karena penjelasan yang agak setengah-setengah begitu. Kita tahu bahwa kitab Fathul Qorib ini syarah dari matan Abi Suja. Tapi banyak referensi lain seperti kitab Al-Bajuri itu hasiahnya menjelaskan lagi Fathul Qorib, atau di kitab Kutul Habib karyanya Syekh Nawawi ya, orang Indonesia kan kita tahu Syekh Nawawi, beliau kepakarannya luar biasa. An-Nawawi Al-Bantani khair. Beliau juga menjelaskan di situ. Yang paling rinci ya, jawaban yang kita tuliskan di grup itu jawaban dari Imam Nawawi di kitab Raudatul Thalibin. Tapi padahal kitab yang sering kita pakai di Fathul Qorib itu ada, cuman sering kelewat barangkali ya, atau mungkin tidak detail dijelaskan ya, sehingga masih banyak para santri yang kena was-was masalah percikan air mustakmal. Ini kita bahas pada malam hari ini.
Semoga Allah memberikan kita putu. Qala al-mu'allif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi fid dharain amin. Wal mutaghayyiru, ini kita ulang sedikit ya. Udah kepala terjemahannya udah, sekarang tinggal makna maknanya ya. Bukan terjemah berkata tapi maknanya. Wal mutaghayyiru, air yang berubah, air min hazil qismi, di antara bagian ini, pembagian air gitu ya. Al ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah, ahadu awsafihi, salah satu sifatnya, bima, dengan sesuatu, ay syai'in, atau dengan sesuatu, khalatahu, yang bercampur dengannya, minat tahirat, di antara eh, sesuatu yang suci. Tagayyurun yamna'u itlaq ismil ma, perubahan yang yamna'u, yang mencegah itlaq ismil ma, kemutlakan nama air, alaihi, padanya. Artinya air itu bercampur dengan sesuatu yang mencegah dia disebut air biasa lagi. Ya, tidak cocok lagi disebut air. Misalnya dia bercampur susu, dia bercampur sabun, disebut lagi air sabun atau air rinso, tidak cocok lagi disebut air karena perubahannya itu sudah berlebihan, tidak cocok lagi disebut air biasa. Nah, itu maka bagaimana seperti ini, Pak? Innahu tahirun ghairu tahurin. Nah, air sabun tersebut dia suci, akan tetapi tidak mensucikan, tidak sah dipakai cebok, tidak sah dipakai wudhu. Hesian karena apakah dia bisa secara indrawi diraba begitu ya, licin misalnya. Karena hesian karena tagayyuru, apakah perubahannya itu dapat diraba, atau takdirian, atau secara takdirian. Takdir itu dikira-kira. Dikira-kira itu bagaimana? Diandai-andaikan. Nah, ini masuk pengandaian. Jadi, percikan air mustakmal itu yang kita wudhu di ember kecil atau satu gayung kecil ya. Satu gayung kita ambil kemudian kita pakai untuk berwudhu, kan ada percikan ke situ tuh. Nah, itu juga termasuk sesuatu yang kholatul ma, yang bercampur dengan air tersebut, yaitu air mustakmal tersebut. Itu yang disebut dengan takdiri. Nah, air itu, air dia sama-sama air, cuman yang terpercik itu air mustakmal, air dari muka kita begitu ya. Ka'anih talata bil ma'i ma yuwafiquhu fis sifat. Nah, ini bagaimana maksudnya takdirian ini, dikira-kira atau pengandaian. Nah, seperti seumpama ikhtalata bil ma, dia bercampur dengan air itu, apa yang bercampur, ma yuwafiquhu fis sifatihi, sesuatu yang serupa dengan air sifatnya. Seperti apa? Kama ilwardil mengkoti arroihah, seperti air mawar yang sudah terputus baunya, air mawar yang tidak ada baunya lagi, bening dia barangkali ya. Walma ilmu mustakmal. Nah, ini dia, ini titiknya di sini. Ini sering kita salah paham di sini karena memang dia bilang mustakmal begitu saja ya. Kalau kita cari di kitab Al-Bajuri atau Kutul Habib atau penjelasan fuqaha lain, itu panjang penjelasannya masalah mustakmal ini ya. Udah kita jawab kemarin rinciannya. Kalau dia setengah bagaimana, kalau dia kurang bagaimana, kalau kita harus beli air bagaimana, panjang di situ ya, disimak. Walma il mustakmal. Nah, beliau mengatakan di situ air mustakmal. Bagaimana yang seperti ini? Fa in kana lam nau itlaq silma. Kita lompati di sini. Ini yang membuat kita bingung kadang-kadang para asatis kita tidak mengkaitkannya ke air mustakmal, sehingga fokus di penjelasan air sabun, air susu, air teh ya, atau air rinso. Tapi kadang-kadang lupa menyebutkan air mustakmal tersebut. Padahal air mustakmal itu juga disebut cairan yang membuat air berubah jika kudiro. Kudiro artinya diandai-andaikan, dimisalkan, dikira-kira, misalnya dia punya warna. Nah, air yang jatuh dari muka kita itu andaikan kita kasih warna, nah, itu kan itu namanya kudiro di situ. Nah, kalau dia masanya masih cocok disebut air, misalnya dia berubah dengan bitohiri yasiron, dengan sesuatu yang suci itu, tapi dia perubahannya sedikit saja. Hanya kejatuhan susu kan, tapi masih cocok disebut air air biasa, bukan air susu. Kejatuhan air sabun masih cocok disebut air biasa, bukan air sabun lah, bukan ya, masih cocok namanya seperti itu. Bagaimana? Atau, nah di sini poin pentingnya, atau dia tercampur bima yuwa pikul ma fi sifatihi, dia tercampur dengan sesuatu yang persis, yang mirip, yang sepadan dengan air sifat-sifatnya. Contohnya apa? Tadi udah dijelasin ya, air mawar atau air mustakmal. Jadi air mustakmal itu tergolong ke cairan yang mirip sekali sifatnya dengan air mutlak. Dia jatuh dari muka kita, percikannya itu jatuh ke gayung kita. Nah, di gayung kita itu ada air mutlak di situ, air suci mensucikan. Nah, di muka kita ini bukan air mutlak, nah, tapi mirip sekali kelihatannya kan, tidak berubah.
karena dia jatuh dari muka kita doang, kecuali muka kita ini banyak tebal make upnya ya, mungkin putih dia, tapi kebanyakan enggak kan. Nah, disinilah air mustakmal itu dihukumi dengan cairan yang mirip dengan air. Nah, sama dia. Wa qaddira mukhalipan wa lam yataghayyar. Nah, dia diandai-andaikan, dikira-kira. Nah, kita andaikan bahwa air dari muka kita itu punya warna seperti warna merah misalnya, kita warnai merah. Nah, atau kita warnai putih. Kita bayangkan air mustakmal yang jatuh dari muka kita itu berwarna putih seperti susu. Itu namanya qaddara mukhalipan. Dikira-kira, diandaikan dia berbeda, berselisih, bertentangan sifatnya dengan air. Nah, air mustakmal itu kan zahirnya dia ada sama aja rupanya kan. Air dari muka kita dengan air di gayung itu sama rupanya, sama-sama bening. Tetapi ulama menyuruh kita mengandaikan. Kudiro, diandaikan, dikira-kira dia berwarna putih. Nah, walam ya tagoyar. Nah, tapi setelah air dari muka kita itu jatuh ke gayung, tetapi dia tidak lam ya tagoyar, dia tidak berubah air tersebut. Fala yaslubu tahuriyatahu, maka tidak menghilangkan. Yaslub itu mencabut ya. Maka dia tidak, air dari muka kita itu tidaklah mencabut kesucian kemutlakan air di gayung kita. Tahuriyah itu artinya tohirun mutohirun. Tidak menghilangkan sifat mensucikan ya. Air di gayung kita itu kan sebelum kejatuhan dia sifatnya suci mensucikan. Itu namanya tahuriyah. Sifat suci mensucikan itu disebut tahuriyah. Nah, kejatuhan air mustakmal dari muka kita, kalau dia tidak berubah, misalnya kita kasih warna air mustakmal di muka kita itu warna putih, dan ukuran yang jatuh itu tidak sampai merubah air di gayung kita itu, masih cocok disebut air biasa, pala yaslubu tahuriyatuhu, maka tidak tercabut sifat tahuriyah air tersebut, tidak dicabut, tidak hilang, dia tetap dia suci. Makanya jangan was-was, lain kali kalau kita wudhu di gayung atau ember kecil, wah, percikannya itu nggak apa-apa. Nah, bagaimana kita ngukurnya? Kita bayangkan percikan itu berwarna putih seperti susu atau berwarna merah seperti celup ya, warna pewarna. Nah, kita lihat air di gayung itu kira-kira banyak nggak yang jatuh dari muka kita. Kalau sedikit doang yang kira-kira nggak bakal berubah, oh tetap dia, jangan ragu. Tapi kalau dia banyak banget sampai setengahnya, itu kalau di penjelasan Imam Nawawi di Riyadhut Thalibin itu, pendapat kedua itu kalau belum setengahnya. Jadi kalau masih cuma sepercik-percik, sesendok dua sendok yang jatuh ke gayung, itu tidak mustakmal dia. Dia baru mustakmal nanti kalau lebih dari setengah. Itu pendapat kedua. Nah, tapi kebanyakan kasus percikan kita, wudhu kita yang jatuh ke bak, jatuh ke ember, atau jatuh balik ke gayung itu sendiri tidak menyebabkan air itu jadi mustakmal. Ini yang sering salah kita pahami. Jadi la yaslubu tahuriyatuhu, karena percikan itu cuma sedikit. Mau kita kasih warna hitam pun, percikan dari muka kita itu dia tidak mengubah air tersebut. Bayangin aja ya, dari muka kita memercik air warna warna hitam. Apakah air di gayung jadi hitam sehingga tidak cocok disebut air biasa lagi? Nah, di situ ya. Apa huwa mutahhirun li ghairihi, kata beliau. Maka itu dia mensucikan bagi selainnya. Maksudnya dia mensucikan hadas kita, mensucikan najis di badan kita. Nah, ikhwan akhwat yang dimuliakan saya Allah. Nah, bagaimana kalau nanti dia berubah karena sesuatu yang tidak cair, misalnya tanah atau tembok atau wadah? Itu penjelasan berikutnya besok ya. Wah, taraza biqaulihi, dan beliau membatasi dengan kata-katanya. Jadi ada batasan di situ. Nah, jadi sini jadi kita mengambil penguat makna ini dari kitabnya Imam Nawawi di Riyadhut Thalibin, juga di Hasyiah Al-Bajuri. Di situ ada penjelasan. Nah, nanti di kitab Kutul Habib karyanya Syekh Nawawi juga ada di situ. Jadi kita ambil kesimpulan, air percikan dari wajah kita ketika berwudu itu dihukumi dengan cairan lain, sama seperti susu atau cairan tinta atau cairan sabun. Kalau dia mercik bagaimana? Kalau dia kira-kira berubah air itu tidak cocok lagi disebut air biasa, maka dia mustakmal. Tetapi kalau hanya sedikit saja, ya sesendok barangkali ya maksimal ya, percikan di muka kita paling sesendok ya, maka tetap dia suci mensucikan air di gayu. Itu kesimpulannya ya. Jadi apalagi satu bak, apalagi satu ember. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam memahami, sehingga mudah dalam
beribadah, ya bersuci. Ikhwan akhwat yang ana muliakan dan sayangkan Allah, kita tutup dengan berdoa. Allahumma ftah alaina futahal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil sahil lana kulla asir bijal basyarin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna ilma syariati wa tariqata wa haqiqah wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ahwalana kullaha ya karim. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmi minna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.